Halo friends, apa kabar? Kembali berjumpa di rubrik Dokter Kolektor. Setelah 2 minggu ya nggak unboxing dan review mainan Transformer, kali ini saya Dr. Aldo akan kembali mereview, tapi kali ini beralih ke kubu Decepticon dulu ya teman-teman ya. Jadi ini mainannya dari buatan BMB dengan kode LS04S ya. Ada yang udah tahu isinya apa? Nah, kita langsung unboxing aja ya. Sedikit spoiler, ada tulisan Star Ajudan Metal Deformation. Ini karena produknya third party, jadi dia nggak pernah tulis Transformer ya teman-teman, selalu tulisnya Metal Deformation kalau BMB ya. Nah ini ya teman-teman ya, untuk penampakan depannya ya dari boxnya. Jadi kita akan unboxing BMB LS04S ya, kodenya Starscream ya. Ini ajudannya si Megatron ya, First Lieutenant-nya kali ya, Star Ajudan ya. Ini art cover depannya keren banget ya, ada tulisan Metal Diecast Transformation. Ini sampingnya art cover Starscream lagi ya. Nah di belakang ini ada spoiler sedikit, bentuk robot mode dan jet fighter mode ya, serta di situ ada tulisan hanya untuk usia 6 tahun ke atas. Dapat beberapa aksesoris ya, senjata-senjata, sama ada senjata yang bisa dikombinasi. Wah keren juga ya. Ini artwork pesawatnya tuh. Nah terus ini untuk boxnya ini bisa kita lihat ada spoiler. Nah ini ya spoiler figurnya ya. Terus di situ di sampingnya juga ada artwork lagi ya. Oke, langsung saya buka aja dulu, dirapi-rapiin, baru nanti tunjukin satu-satu. Seperti biasa, pertama kali kita harus melihat manual booknya ya. Jadi ini karena third party tulisannya Deformation ya. Ini manual booknya untuk yang versi LS04 biasa, tapi ya karena bentuknya sama aja, beda di paintingnya aja, di paint jobnya ya, mungkin manual booknya sama ya. Di sini ada langkah-langkah untuk mentransform si Starscream ini ya. Dibaca baik-baik supaya jangan ada yang salah putar, sehingga nanti figur parunya udah patah lagi karena salah putar ya. Jangan sampai hilang manual booknya. Terus kita langsung lihat aksesoris ya. Aksesorisnya ada yang terlepas, ada yang udah langsung nempel ke tangan Starscream-nya. Ini dulu yang pertama ya. Ini tadi langsung nempel di tangan Starscream-nya. Ini bisa dicopot jadi 2 part ya. Ini apa sih ya, kayak semacam apa nih ya, bahannya sih kayak ada karet-karet letoynya gitu, tapi paint jobnya lumayan cakep lah ya, silvernya ya, jadi kesannya kayak logam gitu ya. Bisa dipasang di sini. Ini ada, nah kalau ini partnya plastik nih ya. Woi, detailnya sih cukup keren ya. Paint jobnya juga, catnya warna silvernya juga bagus. Kemudian part berikutnya adalah senjata. Nah ini senjata yang ikoniknya ya, apa nih, bazoonya ya, bazoonya ya. Ini juga transparan, warna kuning, cakep ya. Juga bahan dari plastik, detailnya cukup bagus, paint jobnya silvernya cukup rapi dan warnanya mirip-mirip metal gitu ya. Oke, aksesoris berikutnya adalah, nah ini kayak macam jet thruster ya. Nah ini ujungnya ada warna biru ya. Nah ini nanti bisa dipasang di robot mode maupun di jet mode-nya ya. Tuh ini ada turbinnya. Ini kita dapat sepasang ya, sama persis ya. Oke, kemudian senjata lagi, ini dapat 2 buah misil ya, nanti buat ditaruh di bawah jetnya ataupun di bagian pundak bagian belakang robot mode ya. Ini sih detailnya juga cukup rapi, baik, bagus. Catnya juga cakep ya, warna silvernya. Terus ini ada Gatling gun yang aksesoris yang terakhir. Coba dikasih sedikit warna hitam-hitam gitu ya, nggak silver semua gitu ya, pasti akan jauh lebih keren sih ya. Nah tapi untuk model Gatling gun ini sih udah cukup cakep lah ya. Ini semua bahannya plastik ya teman-teman. Udah siap untuk lihat figurnya. Ini dia Star Ajudan Starscream. Taruh sini dulu. Wih, mantap ya. Ini ukurannya cukup besar loh ya teman-teman ya. Tingginya saya udah sempat ukur hampir 30 cm ya. Memang ini kayaknya versi apa ya, versi sedikit oversize ya sepertinya ya. Dan yang saya punya ini adalah versi yang LS04S ya. Bedanya apa sama yang biasa? Nah ini versinya ada tato-tatonya nih ya. Makanya kalau misalnya dilihat paint jobnya nih ya, tuh ada belang-belang dia ya. Nah terus itu bagian sayap atasnya itu ya, itu juga ada tato ungunya ya. Nah kita langsung lihat lebih detail aja.
Nah, ini untuk kepala ya, head sculptnya kita lihat, wih ya, sangar ya, Starscream sekali ya. Ada bagian agak apa nih, coklat-coklat kekuningan ya, di bagian ungu ya, terus ada tato di kepalanya, head sculptnya ya. Wih, tapi head sculptnya sih cukup keren lah teman-teman ya. Terus kita lihat lagi ke bawah, nih bagian dadanya tuh ada huruf-huruf Cybertronian ya, tatonya belang-belang ya, hitam, silver, putih. Wah, cakep banget deh mukanya. Makanya saya senang banget begitu akhirnya ada yang jual lagi yang versi L94S ini ya. Terus ini bagian kokpit nanti buat di pesawatnya ya, kuning transparan, cakep ya. Kita lihat detail-detailnya nih, wih mantep banget ya, keren. Ini juga tato-tatonya masih sampai ke sini nih, mekanisme-mekanismenya ya. Ini bagian apa nih, kalau manusia pubis ya tulang kemaluan ya, apa sih ya, panggul ya. Terus ini apa namanya, tato-tatonya lagi ya, kelihatan keren banget nih. Tangannya juga, nah cuman tangannya memang lucu ya, Starscream ini ya, kecil gitu ya, kecil tangannya ya dibanding badannya yang besar ya. Bagian kakinya kita lihat detailnya, tato-tatonya juga sampai ke bagian kaki ya. Dan ini sih nggak terlalu berat ya figurnya ya, jadi kalau dicari-cari ini diecastnya memang nggak terlalu banyak, banyakan plastik ABS ya. Ini diecast nih bagian bawah ya, kaki mungkin untuk menyangga ya. Terus ini di bagian lutut sedikit nih ada diecastnya juga, di atas di sini juga ada sedikit diecast, dan mungkin sepertinya rangkanya ada campur diecast di dalam ya. Tapi kalau overall dipegang sih kayaknya lebih ke bahan plastik ABS ya. Nah, ini ada detail tambahan lagi ya, tuh ada kayak apa tuh, kabel-kabel merah ya di tangannya. Nah, ini bagian belakangnya ya, ini banyak slot-slot nanti buat nempelin aksesorisnya ya. Nah, ini langsung aja ya. Nah, untuk aksesorisnya yang pertama nih ya, jet thrusternya ini kita selipin di sini friends ya. Nah, tinggal dicolok aja. Nah, mantap. Satu lagi. Nah, ini ya bodinya. Nah, biar simetris. Oke, kiri kanan. Nah, terus ini ya, misilnya bisa langsung colok di sini. Ini juga yang Gatling gunnya. Oke, bisa dilurusin aja kalau misalnya nggak lurus. Nah, terus untuk senjata ya, yang ini terserah mau di tangan kanan atau tangan kiri ya. Ini ada colokannya, langsung aja tinggal dicolok ini ya. Wah, mantap ya. Satu lagi juga di sebelah sini, ini ada colokan teman-teman ya. Jadi ini nanti setelah dijadiin satu yang tadi itu gini. Nah, mantap. Nah, ini ya Starscream ya, dengan persenjataan lengkap. Wih, sangar juga nih jadinya nih teman-teman ya. Oke, berikutnya adalah langsung kita cek. Aduh, jatuh teman-teman ya. Oke, hati-hati ya. Memang kalau figurnya belum mantap berdirinya, jangan langsung ditarik aja ya. Oke, langsung kita cek artikulasi. Ini kepala ya, ini bisa tengadah begini ya, terus ke bawah maksimal begini, ini bisa muter 360 derajat ya. Nah, untuk tangan ini sendi bahunya di sini ya. Wah, ratchet joint lumayan. Nah, ini bicepsnya ya, bicepsnya ini bisa muter 360 derajat ya. Terus ini jadi kayak ada triple joint ya. Ini udah bisa nekuk ya. Tuh, ini juga muter juga. Nah, ini bisa lagi begini ya. Jadi bener-bener nekuknya bisa sempurna banget begini ya. Mantap juga ya. Ini badannya karena strukturnya begini, ini pinggangnya nggak ada artikulasi ya. Untuk bagian paha kita lihat di sini ada sedikit kayak butterfly joint ya. Nah, ke samping bisa sampai full, mantap ya. Ke depan, nah ya kayak cakar ayam ya kakinya Starscream ya. Ke belakang juga bisa full nih teman-teman, mantap ya. Terus bagian lututnya ini maksimal segini gitu ya. Nah, ini juga
Oh, bisa begini ya. Tuh, untuk kakinya ya. Emang jadi kayak kaki ayam ya kalau dilihat-lihat ya. Nah, terus ini untuk bagian kakinya, ini hanya bisa naik turun aja gini ya. Ini apa sih, roda pesawatnya ya, bisa begini ya, mungkin nanti untuk transformasi. Oke teman-teman, ini saya ada kelupaan sedikit ya, ini ada artikulasi juga nih ya, ternyata di bagian sini ya. Jadi kakinya nggak cuma begini tapi bisa begini juga ya. Ini lumayan juga nih kalau misalnya mau di posenya jadi begini tuh, jadi bisa agak buka kaki sedikit ya, lumayan lah, jadi bisa menambah model-model artikulasinya dia untuk posenya ya. Nanti saya transform dulu jadi bentuk pesawat ya. Kalau misalnya proses transformasinya teman-teman bisa langsung cari aja di YouTube ya, karena saya juga nggak terlalu pintar ya bikin video transformasi. Nah teman-teman, gila, ini akhirnya berhasil juga saya merubah Starscream dari robot mode menjadi jet fighter mode. Asli teman-teman, keren abis, mantep banget ini yang versi LS04S ini. Wih, tatonya itu benar-benar bikin versi jet mode-nya nih, wah, cakep banget. Lihat tuh, bagian ungunya ada biru, apa itu, biru-biru kusemnya, tato hitam putih ya, tato Cybertronian-nya ya. Nah ini saya bawa lebih dekat ya, kita langsung bahas detailnya. Nah tuh ya, kokpitnya juga transparan ya, jadi benar-benar kayak crewless jet fighter gitu ya. Ini tato Cybertronian-nya, wih cakep banget nih, mantap banget ya. Lihat ya, terus rapi gitu ya, semuanya nempel dengan baik, bagus. Ini bagian sayapnya ya, terus ini boosternya ya. Ini kakinya ya, kakinya, rodanya ya, roda pesawatnya ada 2 di belakang sama 1 di depan. Nah ini aslinya awalnya begini nih ya, cuman dibuka, nah bawahin gitu ya. Ini juga tadi awalnya terbang begini, terus jadi begini ya. Asli catnya sih keren sih teman-teman ya. Kayaknya kok saya lebih seneng Starscream di mode jet mode ya dibanding mode robotnya. Mode robotnya soalnya kayak segitiga kebalik, terus kakinya kayak cakar ayam ya. Wah, ini bagian belakangnya ya, bisa dilihat ya. Tuh rapi ya, kepalanya Starscream juga nggak kelihatan, cukup bagus ya, cukup rapi. Tato-tatonya pun sampai ke belakang ya. Nah ini banyak slot-slot untuk naruh aksesorisnya si Starscream ya. Nah tuh banyak banget nih sampai sini ya. Nah ini kalau misalnya mau pasang, nah ini kan kalau thruster kan biasanya kan dibalik ini ya, apa namanya, dibalik sayapnya. Jadi kita ke sini, ini 2 kiri kanan. Kalau agak keras dioklek-oklek, diputar-putar dikit, jangan dipaksa tekan ke bawah ya teman-teman. Terus ini bagian depan ini ya, untuk senjatanya ya, mana Gatling gunnya. Nah ya, mantap. Nanti kalau misalnya udah terbang bisa nembak musuh nih ya. Terus nah ini sebenarnya ada banyak alternatif nih teman. Ini lihat nih, ada 2 colokan ini ya. Nah ini sebenarnya ini bagian dari apa namanya, ekornya Starscream pas di robot mode ya. Awalnya dia ketempel ke sini, nanti dicabut ya. Nah ini bisa ditaruh di sini juga bisa nih. Nah ini ada colokan masuk ke sini. Nah ini boleh ya. Cuman kalau ini mau dipasang berarti yang 2 aksesoris sisanya jadi agak aneh ya, taruhnya di belakang sini nih. Saya sih sebenarnya tidak terlalu suka yang melihatnya ya. Ini ada yang nonjol dari belakang gini ya. Nih kalau dibalik tuh jadi aneh ya teman-teman ya. Mendingan sih kayaknya kalau di jet fighter mode yang ini nggak usah dipasang deh ya. Nah atau kalau mau dipasang, saran saya sih ini nggak usah ya. Nah ini soalnya juga ada ini nih teman-teman tuh ya, ada 2 colokan ini bisa masuk ke sini juga ya. Jadi entah ini begini, nah gini ya. Nah kalau saya agak lebih setuju mungkin kalau mau disimpan ini kali ya, agak lebih cocok ya. Tapi sebenarnya juga bisa yang si gergajinya ini nih ya, ini juga dia ada colokan yang sama tuh ya. Cuma kayaknya kalau gergaji agak aneh juga ya, masa ada gergaji muncul dari belakang.
Ya tapi bisa juga sih ya, terserah lah, masing-masing selera aja ya. Yang pasti sih saya tidak rekomen di sini ya, nanti jetnya agak merusak pemandangan ya. Nah cuman nih kalau misalnya senjata ditaruh semua begini ya, nah ini entah kenapa tinggi rodanya ya sama tinggi ininya kalah ya, jadi rodanya kayak ngangkang tuh teman-teman. Nah, sebentar saya pendekin dulu. Nah tuh ya, kelihatan ya, jadi rada keangkat itu rodanya ya, jadi kayak kurang bagus ya. Jadi mungkin kalau misalnya ini posisiin begini aja, jadi kesannya lagi take off gitu dia ya. Wah tapi yang pasti sih keren sih teman-teman ya, ini cakep banget ini, mode jetnya, tatonya super keren. Oke, sekarang coba kita bandingkan sama figur Autobot yang lainnya. Ini sebenarnya sih agak upscale ya ininya ya, ukuran figurnya. Oke teman-teman, si Starscream ini kalau diukur tingginya kurang lebih sekitar 28 cm ya. Ini kita bandingkan dengan Megatron yang dari Weijiang seri T08 ya. Bentar, saya mundur dikit. Ya, Megatron masih sedikit lebih tinggi, tapi ini dua-duanya memang versi upscale ya. Scale, terus ini kalau dibandingin sama Decepticon yang lain ya. Di film yang pertama Barricade. Nah, Barricade-nya hampir separohnya ya. Nah ini kalau dibandingin sama Optimus Prime LS14 yang kalau digabung bareng LS15 dia jadi Jet Power ya, gabung sama Jetfire. Nah ya, jadi memang ini Starscream-nya versi upscale tapi keren sih, maksudnya gagah banget, terus apalagi kalau udah diubah jadi bentuk Jet Fighter mode-nya ya. Nah teman-teman kalau tertarik membeli Starscream ini seperti biasa langsung aja cek IG atau Tokped Shopee-nya Transgadget, karena kalau nyari mainan Transformer otomatis ya memang Transgadget ini termasuk toko yang paling terpercaya lah ya dan bisa diandelin. Oke, sekian aja review Dokter Kolektor kali ini tentang Starscream ya, ajudannya Megatron dari kubu Decepticon. Semoga bisa menghibur dan silahkan enjoy footage-nya. Sampai jumpa di episode Dokter Kolektor berikutnya. Bye-bye.